Di bank megah itu, ia dihina karena daster usangnya. Tapi tak ada yang tahu. Di balik kesederhanaannya, tersimpan rahasia yang akan mengguncang dunia. Siapakah sebenarnya wanita ini? Mentari pagi menyelinap malu-malu di antara sela-sela genting rumah Ningsih. Sinarnya yang hangat membelai gorden tipis di kamarnya, membangunkan wanita parubaya itu dari tidur lelapnya. Bukan alarm canggih atau dering telepon yang membangunkannya, melainkan kokok ayam jago tetangga dan sayup-sayap suara penjual nasi uduk yang mulai beraktivitas. Ningsih menggeliat pelan, merentangkan tubuhnya yang terasa kaku setelah semalaman terlelap di atas kasur kapuk sederhana. Dinding kamarnya yang dicat warna pudar, dengan satu-satunya hiasan kalender usang yang tergantung miring, menjadi saksi bisu setiap fajar kehidupannya yang tak pernah berubah. Usia Ningsih sudah menginjak kepala 5, namun semangatnya seolah tak pernah lekang oleh waktu. Rambutnya yang mulai memutih disanggul sederhana, tanpa riasan sedikit pun. Wajahnya yang keriput menyimpan jejak-jejak perjuangan hidup, namun sepasang matanya memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan. Hari ini, Ningsih mengenakan daster motif bunga yang sudah luntur warnanya, hadiah dari almarhum suaminya puluhan tahun lalu. Daster itu adalah salah satu harta peninggalan yang paling ia sayangi, karena di dalamnya tersimpan kenangan akan cinta dan kesederhanaan. Sandal jepit swallow berwarna biru tua menjadi alas kakinya yang setia, menemani setiap langkah kakinya, entah itu ke pasar tradisional atau sekadar menyiram tanaman di pekarangan sempitnya. Ningsih beranjak dari tempat tidur selengseng menuju kamar mandi kecil di sudut rumahnya. Air dingin yang menyegarkan menyiram tubuhnya, menghilangkan sisa-sisa kantuk. Setelah selesai mandi, ia langsung menuju dapur. Aroma kopi hitam dan singkong goreng yang baru diangkat dari wajan mulai memenuhi sesi Rama. Sarapan sederhana, namun selalu ia syukuri. Baginya, kebahagiaan sejati terletak pada hal-hal kecil, pada setiap napas yang ia hirup, pada setiap suap nasi yang mengisi perutnya. Ia tak pernah mengeluh, sekalipun hidup tak selalu memberinya kemudahan. Hari ini, Ningsih memiliki tujuan penting. Ia harus pergi ke bank, bukan untuk menabung, melainkan untuk menarik sejumlah uang. Cucunya, Dimas, baru saja divonis demam berdarah dan membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Ningsih ingin memastikan Dimas mendapatkan perawatan terbaik. Selain itu, ia juga berencana menggunakan sebagian uangnya untuk merenovasi sedikit bagian atap rumah tetangganya, Ibu Sumi, yang bocor parah setelah hujan badai kemarin malam. Ibu Sumi adalah janda tua yang hidup sendiri, dan Ningsih merasa terpanggil untuk membantunya. Sebuah perbuatan mulia yang seringkali ia lakukan tanpa perlu gembar-gember atau pujian. Setelah selesai sarapan, Ningsih mengambil tas anyaman yang selalu menemaninya. Tas itu bukan tas kulit mewah atau merek terkenal, melainkan tas anyaman tangan dari daun pandan yang sudah sedikit usang. Di dalamnya, ia menyimpan dompet kain berisi uang tunai secukupnya, kartu identitas, dan buku tabungan yang sudah lusuh. Buku tabungan itu, dengan sampulnya yang pudar dan tulisan tangan yang mulai samar, adalah satu-satunya petunjuk akan kekayaan tersembunyi yang ia miliki. Ningsih mengunci pintu rumahnya yang terbuat dari kayu jati tua, memastikan semuanya aman. Ia berjalan menyusuri gang sempit yang diapit rumah padat penduduk. Aroma masakan dari dapur tetangga, celotehan anak-anak yang bermain kelereng, dan suara tawa ibu-ibu yang bergosip, semua itu adalah melodi harian yang ia kenal baik. Ningsih menyapa beberapa tetangga yang berpapasan dengannya, membalas senyuman dan sapaan hangat mereka. Di lingkungan ini, Ningsih dikenal sebagai sosok yang ramah, rendah hati, dan suka menolong. Tak ada yang tahu, apalagi menduga, bahwa wanita sederhana ini menyimpan rahasia besar di balik penampilannya yang bersahaja. Langkah kakinya membawa Ningsih ke jalan raya utama. Suasana kota mulai hidup, deru mesin kendaraan bermotor, klakson yang bersahutan, dan riuhnya pedagang kaki lima
menjadi pemandangan biasa. Ningsih menaiki angkutan umum yang sudah penuh sesak. Ia memilih tempat duduk di dekat jendela, mengamati lalu lalang kendaraan mewah yang melintas, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, dan pusat perbelanjaan megah yang memamerkan barang-barang mewah di balik kaca etalase. Pemandangan itu, meski kontras dengan kehidupannya, tak sedikit pun membuat Ningsih iri. Ia merasa cukup dengan apa yang ia miliki, dan kebahagiaannya tak pernah ia ukur dengan materi. Perjalanan ke bank memakan waktu sekitar 30 menit. Sepanjang jalan, Ningsih merenung. Ia memikirkan bagaimana caranya agar uang yang akan ia tarik ini bisa bermanfaat bagi Dimas dan Ibu Sumi. Ia juga berpikir tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia dan suaminya, Pak Budi, merintis usaha kecil-kecilan. Story 0. Mereka bekerja keras siang dan malam, menabung sedikit demi sedikit, dan menginvestasikan setiap rupiah yang mereka dapatkan dengan sangat hati-hati. Suaminya selalu berkata, "Ningsih, uang itu seperti pupuk. Jika disebar dengan benar, ia akan menumbuhkan kebaikan. Tapi jika dihamburkan, ia hanya akan layu dan sia-sia." Ningsih memegang teguh prinsip itu. Setibanya di dekat bank, Ningsih turun dari angkutan umum. Ia berdiri sejenak di trotoar, menatap bangunan bank yang menjulang tinggi di hadapannya. Bank Mitra Sejahtera, nama yang terdengar gagah, dengan logo emas berkilauan di atas pintu masuknya. Arsitektur bangunannya modern, dindingnya terbuat dari kaca yang memantulkan cahaya matahari, dan di depannya terhampar taman kecil yang tertata rapi. Sebuah aura kemewahan dan kesuksesan terpancar dari sana, membuat Ningsih merasakan sedikit kegugupan. Ia tahu, penampilannya yang sederhana akan menjadi sorotan di tempat semegah itu. Namun, ia tidak gentar. Ia datang untuk urusan penting, dan ia akan menyelesaikannya. Dengan menghela napas panjang, Ningsih melangkah maju. Kakinya yang bersandal jepit mulai menapaki lantai marmer yang dingin, menuju pintu putar kaca yang berkilauan. Pagi yang biasa ini, tanpa ia sadari, akan menjadi pagi yang luar biasa, mengubah pandangan banyak orang tentang dirinya dan tentang makna kekayaan sejati. Langkah Ningsih terhenti sejenak di depan pintu putar kaca Bank Mitra Sejahtera. Dari luar, bank itu tampak seperti istana modern, dengan fasad kaca yang memantulkan langit biru dan gedung-gedang pencakar langit di sekitarnya. Udara sejuk dari pendingin ruangan sudah terasa menusuk kulitnya, bahkan sebelum ia masuk. Dengan sedikit ragu, Ningsih mendorong pintu putar itu. Sensasi dingin dan hembusan udara AC yang tiba-tiba menerpanya, membuat Ningsih sedikit terkesiap. Ia melangkah masuk, dan seketika itu pula, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan kehidupannya sehari-hari terhampar di depan mata. Lantai bank terbuat dari marmer putih yang bersih berkilauan, memantulkan cahaya lampu gantung kristal yang mewah di langit-langit tinggi. Desain interiornya minimalis, namun elegan, dengan sofa-sofa kulit berwarna gelap, dan meja-meja kopi dari kaca. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau kertas baru dan kopi barista memenuhi ruangan. Beberapa nasabah duduk santai di sofa, sibuk dengan ponsel pintar terbaru mereka, atau berbincang pelan dengan rekan bisnis. Mereka semua terlihat rapi, mengenakan pakaian formal, dan membawa tas-tas merek terkenal. Sebuah pemandangan yang begitu asing bagi Ningsih, yang terbiasa dengan kesederhanaan di gang sempit tempat tinggalnya. Ningsih baru saja mengambil beberapa langkah ketika suara berat menginterupsi jalannya. "Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" Petugas keamanan berbadan tegap, mengenakan seragam abu-abu yang rapi dengan lencana mengkilap di dadanya, berdiri di dekat pintu. Senyum tipis yang awalnya ia tunjukkan mendadak pudar ketika matanya menangkap penampilan Ningsih yang bersahaja. Daster usang, sandal jepit, dan tas anyaman yang sudah sedikit sobek di bagian pinggir. Sebuah kerutan kecil muncul di dahinya, seolah-olah ia sedang mencoba mencerna mengapa wanita seperti Ningsih berada di bank semegah ini. Ningsih membalas sapaan itu dengan senyum tulus. "Selamat pagi, Pak.
saya ingin menarik tabungan. Suara Ningsih terdengar tenang, tanpa ada nada gentar sedikit pun. Petugas keamanan itu menatapnya dari ujung kaki hingga ujung kepala, lalu kembali menatap wajahnya. Matanya menyiratkan keraguan. Yang jelas, menarik tabungan, Ibu? Ibu yakin? Tidak salah tempat? Ini Bank Mitra Sejahtera, Bu. Untuk transaksi seperti penarikan, biasanya ada di cabang-cabang yang lebih. Dia menggantungkan kalimatnya. Tidak melanjutkan, namun Ningsih mengerti. Maksudnya, yang lebih sederhana atau yang lebih sesuai untuk orang seperti Anda. Wajah Ningsih tetap tenang. Ia tak terpancing oleh nada meremehkan itu. Tidak, Pak. Saya memang nasabah di sini. Saya punya rekening tabungan di bank ini. Ningsih bahkan menunjukkan buku tabungannya yang lusuh itu sekilas. Petugas keamanan itu menghela napas, seolah ia sedang menghadapi situasi yang rumit. Baiklah, Ibu. Silakan ambil nomor antrean di mesin sana. Lalu tunggu panggilan di area tunggu. Ia menunjuk ke arah mesin nomor antrean digital yang canggih, seolah Ningsih adalah orang yang baru pertama kali melihat benda semacam itu. Nada suaranya sedikit berubah, menjadi lebih datar dan kurang ramah dari sapaan awalnya. Ningsih mengangguk sopan. Ia tahu ia sedang diremehkan. Namun, ia memilih untuk tidak memedulikannya. Ia sudah terbiasa menghadapi tatapan dan perlakuan semacam ini sepanjang hidupnya. Ia berjalan menuju mesin nomor antrean Manaken Tumble, penarikan tunai yang tertera di layar sentuh. Sebuah kertas kecil berisikan nomor antrean A072 tercetak keluar. Ningsih memegang nomor itu erat-erat di tangannya, seolah itu adalah jimat keberuntungan. Dengan nomor di tangan, Ningsih mencari tempat duduk di area tunggu. Sebagian besar kursi sudah terisi. Ningsih mencoba mencari sudut yang paling tidak mencolok, agar ia tidak menjadi pusat perhatian. Ia menemukan sebuah kursi kosong di barisan belakang, dekat dengan pot tanaman besar. Saat ia berjalan melewati barisan kursi, beberapa pasang mata langsung tertuju padanya. Bisik-bisik samar mulai terdengar, seperti riak air yang berdesir pelan. Namun jelas terasa, seorang wanita muda dengan tas tangan bermerek mahal di pangkuannya menatap Ningsih dari balik kacamata hitamnya yang bertengger di hidung. Ia berbisik kepada temannya yang duduk di sebelahnya, "Lihat itu. Apaan dia pakai daster seperti itu ke bank? Apa dia tidak salah masuk? Ini bukan pasar tradisional kan?" Temannya tersenyum sinis, mengangguk setuju. Bisikan itu, meski tidak ditujukan langsung padanya, terdengar jelas di telinga Ningsih. Ia pura-pura tidak mendengar, fokus pada langkah kakinya yang perlahan. Ningsih akhirnya duduk di kursi yang ia pilih. Ia mendudukkan tas anyamannya di pangkuan, mencoba terlihat senormal mungkin. Namun, ia bisa merasakan tatapan-tatapan aneh yang masih sesekali melirik ke arahnya. Ada rasa tidak nyaman yang menyelimutinya, namun ia berusaha menepisnya. Ia datang ke sini untuk satu tujuan, dan ia tidak akan membiarkan pandangan merendahkan orang lain mengganggu niatnya. Ia melihat beberapa staf bank mondar-mandir dengan seragam rapi mereka, membawa tumpukan dokumen. Ada seorang teller muda yang tampak sibuk menghitung uang di konternya. Semua terlihat profesional dan sibuk. Namun, beberapa dari mereka, saat berpapasan dengan area tunggu, tidak bisa menahan diri untuk melirik Ningsih dengan ekspresi aneh. Ada yang tersenyum sinis, ada yang menahan tawa, dan ada pula yang hanya menatap dengan tatapan penuh tanda tanya. Ningsih hanya membalas tatapan itu dengan senyum tipis, seolah ingin mengatakan, "Saya tahu kalian sedang menilai saya, tapi itu tidak masalah." Ningsih menghela napas pelan. Ruangan yang megah ini terasa begitu dingin. Bukan hanya karena AC, tetapi juga karena aura kesombongan dan penilaian yang begitu kental. Namun, di dalam hatinya, Ningsih tahu ia tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Nilainya tidak ditentukan oleh pakaian yang ia kenakan atau seberapa mewah tas yang ia bawa. Nilainya ada pada hati yang tulus, pada kerja keras yang tak kenal lelah, dan pada prinsip hidup yang ia pegang teguh. Ia hanya perlu menunggu nomor panggilannya, menunggu saat di mana semua prasangka ini
akan perlahan luntur, atau bahkan hancur berkeping-keping. Waktu terasa berjalan sangat lambat bagi Ningsih. Setiap menit yang berlalu di ruang tunggu bank terasa seperti jam. Ia mencoba menyibukkan diri dengan mengamati sekeliling, tetapi setiap gerak-geriknya seolah menjadi sorotan tak kasat mata. Bisikan-bisikan halus, yang sebelumnya hanya samar, kini terdengar lebih jelas dan lebih sering. Ningsih bisa merasakan gelombang penilaian yang mengalir dari setiap penjuru ruangan. Di seberangnya, sepasang suami istri parubaya yang mengenakan pakaian desainer dan perhiasan berkilauan tengah asyik berbincang. Namun, sesekali, mata sang istri melirik ke arah Ningsih. Lalu ia berbisik kepada suaminya sambil menutup mulut dengan tangannya. Ningsih tak bisa mendengar persis apa yang mereka katakan, tetapi ekspresi wajah mereka yang geli dan tatapan meremehkan sudah cukup memberitahunya. Mereka pasti sedang membicarakannya, mempertanyakan mengapa ada orang seperti dirinya di bank elit ini. Sebuah majalah bisnis tergeletak di meja di depannya. Ningsih mencoba meraihnya untuk sekadar mengisi waktu. Ia membuka lembaran demi lembaran. Meskipun fokusnya buyar oleh atmosfer canggung yang menyelimutinya, hatinya memang terasa perih. Tetapi Ningsih sudah terbiasa. Sejak kecil, ia diajarkan oleh almarhum ibunya untuk tidak pernah membiarkan perkataan orang lain meruntuhkan harga dirinya. Nak, harga dirimu bukan terletak pada apa yang orang lain katakan atau pikirkan tentangmu. Harga dirimu ada di dalam hatimu, pada kebaikan yang kau lakukan. Begitu pesan ibunya selalu terngiang. Di sisi lain, ruang tunggu. Seorang pemuda yang tampak seperti eksekutif muda, dengan setelan jas rapi dan jam tangan mahal, sedang menelepon. Suaranya terdengar nyaring. Iya, Pak, saya lagi di bank ini. Antre. Aduh, malas sekali rasanya. Banyak banget orang yang gak jelas di sini. Bikin sumpek suasana. Ningsih yakin, orang yang gak jelas itu adalah dirinya. Mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mengeluarkannya perlahan. Ia tidak ingin emosi menguasainya. Ia harus tetap tenang. Tiba-tiba, tangisan seorang anak kecil memecah kesunyian. Seorang ibu muda, yang dari penampilannya terlihat sangat modis, sedang kerepotan menenangkan putranya yang merengek di pangkuannya. Anaknya menginginkan sebuah mainan yang ia lihat di ponsel ibunya. Ibu muda itu sudah mencoba berbagai cara. Namun sang anak terus meraung. Ningsih, yang memiliki cucu, tahu persis bagaimana rasanya menghadapi anak yang rewel. Secara spontan, ia mengeluarkan permen dari saku daster. Permen yang tadinya ia siapkan untuk Dimas. Dengan senyum ramah, ia mendekat. Permisi Bu, maaf kalau saya lancang. Mungkin anak ibu mau permen ini? Ningsih mengulurkan permen itu. Ibu muda itu menatap Ningsih dari atas ke bawah. Ekspresinya yang tadinya cemas berubah menjadi sinis. Ia menepis tangan Ningsih perlahan. Tidak perlu Bu, anak saya tidak biasa makan permen sembarangan. Suara ibu muda itu penuh penolakan. Seolah permen dari Ningsih adalah sesuatu yang menjijikkan. Ia kemudian menarik anaknya mendekat. Seolah Ningsih adalah ancaman. Sudah, jangan rewel ya nak. Nanti mama belikan mainan baru. Hati Ningsih terasa mencelos. Niat baiknya ditolak mentah-mentah. Bahkan dengan nada merendahkan. Ia kembali ke tempat duduknya dengan perasaan sedikit malu, namun ia berusaha menutupi perasaannya dengan senyuman tipis. Ia mengerti, orang-orang di sini menilai dari penampilan, bukan dari niat. Beberapa staf bank yang sesekali melewati area tunggu juga tak luput dari pengamatan Ningsih. Seorang wanita muda berambut rapi, mengenakan seragam bank yang ketat, berbisik-bisik sambil cekikikan dengan rekannya. Pandangan mereka sesekali tertuju pada Ningsih. Dan Ningsih bisa membaca bibir mereka yang membentuk kata daster dan aneh. Ningsih hanya bisa tersenyum masam. Ia merasa seperti makhluk asing di planet yang berbeda. Ia mencoba fokus pada deretan angka di layar nomor antrean. Nomornya masih jauh, A072, baru A065 yang sedang dilayani. Berarti,
Masih ada 7 nasabah di depannya. Kesabaran Ningsih benar-benar diuji hari ini. Ia menatap buku tabungannya yang lusuh di pangkuannya. Buku itu adalah saksi bisu perjalanan hidupnya. Dari seorang anak yatim piatu yang miskin, menjadi wanita pekerja keras yang mandiri, dan kini, tanpa diketahui siapapun, menjadi seorang dengan kekayaan luar biasa. Buku itu menyimpan rahasia yang tak seorang pun duga. Ningsih menutup majalah dan meletakkannya kembali di meja. Ia memutuskan untuk memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, dan membayangkan kembali wajah Dimas cucunya. Senyum polos Dimas memberinya kekuatan. Ia datang ke sini bukan untuk mencari pengakuan, melainkan untuk kebaikan. Ia datang untuk menunaikan janji kepada almarhum suaminya, untuk selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Dan tatapan menghina itu hanyalah riak kecil di samudra kehidupannya yang luas. Ia akan tetap tegar, menunggu saatnya tiba, saat ia bisa menyelesaikan urusannya dan meninggalkan tempat ini dengan kepala tegak. Ia yakin, setelah semua ini berakhir, akan ada pelajaran berharga yang dipetik, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh mereka yang kini meremehkannya. Waktu merayap lambat. Ningsih tetap duduk tenang, mencoba mengabaikan bisikan dan tatapan yang sesekali menghampirinya. Sekitar 15 menit kemudian, ketika nomor antrean baru bergerak ke A068, sebuah sosok pria berjas rapi, dengan dasi, motif garis-garis dan sepatu pantofel mengkilap, mendekati area tunggu. Ia adalah Bapak Budi, manajer layanan nasabah di Bank Mitra Sejahtera. Sosok yang selalu menjaga citra profesional dan ramah di depan nasabah penting. Namun, raut wajahnya pagi ini sedikit keruh. Mungkin karena melihat pemandangan yang tak biasa. Di banknya, Bapak Budi mengamati sekeliling, dan matanya berhenti pada Ningsih. Sebuah kerutan muncul di dahinya. Ia kemudian berjalan menghampiri Ningsih dengan senyum yang dipaksakan, berusaha terlihat ramah dan perhatian. Namun di balik senyum itu, tersimpan jelas nada meremehkan. "Selamat pagi, Ibu. Saya Bapak Budi, manajer layanan nasabah di sini," sapanya. Suaranya terdengar terlalu ramah, hampir dibuat-buat. "Apakah Ibu sudah lama menunggu? Sepertinya Ibu sudah cukup lama di sini." Ningsih mendongak, membalas senyuman Bapak Budi dengan tulus. "Selamat pagi, Pak Budi." "Iya, saya baru saja tiba. Nomor antrean saya masih jauh." Bapak Budi melirik sekilas nomor antrean di tangan Ningsih. 072, gumamnya, seolah menghafal nomor itu agar tidak lupa. "Ah, 072. Masih lama memang." "Begini, Bu, melihat Ibu yang sudah paruh baya, saya khawatir Ibu terlalu lama duduk menunggu. Apakah ada yang bisa saya bantu agar prosesnya bisa lebih cepat? Atau mungkin ada masalah dengan layanan kami?" Meskipun kata-katanya terdengar perhatian, Ningsih bisa merasakan nada lain dalam suara Bapak Budi. Sebuah nada yang menyiratkan bahwa Ningsih tidak seharusnya berada di tempat itu. Atau setidaknya, ia adalah nasabah yang tidak biasa dan perlu penanganan khusus. "Mungkin Ibu ingin bertemu dengan customer service kami untuk dibantu mengurus formulir penarikan." Terkadang, kalau tidak terbiasa, prosesnya bisa sedikit membingungkan. Ada jeda tipis setelah kalimat itu. Sebuah jeda yang menyiratkan keraguan Bapak Budi terhadap kemampuan Ningsih dalam mengurus keperluannya. Ningsih tetap tenang. "Terima kasih banyak atas perhatiannya, Pak Budi. Tapi, tidak perlu, saya sudah terbiasa. Saya hanya ingin menarik tabungan. Formulir sudah saya siapkan, saya bisa menunggu." Ia mengangkat tas anyamannya sedikit, menunjukkan sebuah formulir penarikan yang sudah terisi rapi. Ningsih sengaja menyiapkan formulir itu di rumah, agar prosesnya lebih cepat. Ia memang tidak melek teknologi, tetapi ia sangat teliti dalam hal administrasi. Wajah Bapak Budi sedikit berubah. Senyumnya menipis. Ia jelas tidak menyangka Ningsih sudah mempersiapkan semuanya. Ia mengira Ningsih adalah nasabah yang akan kebingungan dengan prosedur bank modern. "Oh,
Begitu ya, syukurlah kalau ibu sudah mengerti prosedurnya, katanya. Nada suaranya sedikit lebih kaku. Ia kemudian menambahkan, dengan suara yang sedikit direndahkan, seolah hanya ingin didengar Ningsih. Mungkin, untuk transaksi penarikan dalam jumlah kecil, akan lebih nyaman jika ibu melakukannya di mesin ATM. Atau mungkin, di bank cabang yang lebih dekat dengan rumah ibu. Kami punya banyak cabang di Tegal. Kalimat itu, meskipun disampaikan dengan nada lembut, adalah sebuah undangan terselubung untuk Ningsih agar meninggalkan bank utama yang megah ini. Sebuah saran yang jelas-jelas bermaksud meremehkan jumlah penarikan Ningsih dan kemampuannya untuk berinteraksi di lingkungan yang berkelas. Bapak Budi menganggap Ningsih ingin menarik uang receh, atau setidaknya jumlah yang tidak pantas untuk bank sekelas ini. Ningsih menggeleng pelan. Senyumnya tetap terjaga. Terima kasih atas sarannya, Pak. Tapi saya memang mau menarik di sini. Ada keperluan yang lebih besar. Saya tidak keberatan menunggu. Ningsih tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai keperluan yang lebih besar itu. Ia merasa tidak perlu. Itu adalah urusan pribadinya. Bapak Budi menghela napas. Kali ini lebih jelas. Ia menyadari bahwa Ningsih tidak akan pergi begitu saja. Ia akhirnya mengangguk pasrah. Baiklah, kalau begitu, jika ada kesulitan, jangan sungkan panggil saya ya, Bu. Bapak Budi kemudian berbalik, kembali ke meja kerjanya. Dari jauh, Ningsih melihatnya menggeleng-gelengkan kepala, lalu berbisik kepada seorang stafnya, sesekali melirik ke arah Ningsih. Ningsih yakin ia sedang menceritakan tentang dirinya, mungkin dengan nada geli atau heran. Beberapa nasabah yang berada di dekatnya sempat mendengar percakapan Ningsih dan Bapak Budi. Ekspresi mereka semakin jelas, sinis, meremehkan, dan bahkan ada yang terlihat geli. Lihat deh, pasti mau narik uang pensiun atau semacamnya. Sampai Pak Manajer turun tangan, bisik seorang wanita yang duduk di depannya. Cukup keras hingga Ningsih mendengarnya. Ningsih mengabaikan semua itu. Ia memejamkan mata sejenak, menenangkan hatinya yang sedikit bergejolak. Ia sudah mengantisipasi perlakuan seperti ini. Sejak ia memutuskan untuk pergi ke bank hari ini, ia sudah mempersiapkan mentalnya. Ia tidak akan membiarkan kerudung prasangka menutupi tujuan mulianya. Ia akan tetap fokus pada Dimas dan Ibu Sumi. Uang ini, betapapun banyaknya, adalah hasil jerih payahnya dan almarhum suaminya. Tidak ada yang perlu ia sesali atau ia sembunyikan. Hanya saja, ia memilih untuk tidak memamerkannya. Ningsih membuka matanya, menatap lurus ke depan, ke arah deretan counter teller yang sibuk. Nomor antrean di layar masih terus bergerak perlahan. 069. Sedikit lagi, ia merasakan jantungnya berdebar, bukan karena gugup, melainkan karena antisipasi. Sebentar lagi, tirai akan tersingkap. Sebentar lagi, semua pandangan meremehkan itu akan berubah. Ningsih hanya perlu bersabar sedikit lagi. Ia menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk momen penting yang akan segera tiba, momen yang akan mengubah segalanya. Waktu terus berlalu, meskipun terasa lambat. Nomor antrean di layar digital bergerak satu persatu. Perlahan, namun pasti, Ningsih melihat A070 berkedip. Lalu, A071. Jantungnya berdebar lebih kencang. Bukan karena takut, melainkan karena campuran antisipasi dan sedikit rasa lelah. Setelah hampir 2 jam duduk di kursi yang tidak terlalu nyaman ini, ia akhirnya akan berhadapan langsung dengan teller. Ia tahu, momen inilah yang akan menjadi puncak dari segala pandangan meremehkan yang ia terima sejak tiba. Akhirnya, suara robotik yang monoton mengumumkan, nomor antrean A072, silakan menuju counter 3. Suara itu terdengar sangat jelas, di tengah keheningan yang tiba-tiba melanda ruang tunggu. Hampir semua mata tertuju pada Ningsih. Bisikan-bisikan yang tadinya samar, kini terhenti total. Semua orang menunggu, seolah mereka tahu
bahwa akan ada sesuatu yang menarik terjadi. Ningsih bisa merasakan tatapan Bapak Budi, manajer yang tadi menghampirinya dari mejanya di kejauhan. Ada sedikit rasa penasaran di mata Bapak Budi, bercampur dengan senyum tipis yang menyiratkan sudah kuduga. Ningsih bangkit dari kursinya dengan tenang. Tas anyaman di pangkuannya, ia genggam lebih erat. Langkah kakinya terasa ringan, seolah ia sedang berjalan di atas awan. Meskipun di sekitarnya terasa begitu berat, dengan pandangan menusuk. Ia berjalan melewati deretan kursi, melewati wajah-wajah yang penuh rasa ingin tahu, sinis, dan bahkan geli. Ada seorang wanita yang menahan tawanya dengan sapu tangan, dan seorang pria yang terang-terangan melayangkan tatapan meremehkan. Ningsih membalas semua itu dengan senyum tipis yang tak bisa diartikan. Konter 3 berada di tengga-tengga jajaran konter teller. Seorang wanita muda berwajah jutek, dengan rambut hitam tergerai rapi, dan seragam bank yang terlihat sedikit kekecilan, duduk di baliknya. Namanya Rina. Ia tampak sibuk dengan komputernya. Bahkan saat Ningsih sudah berdiri di depannya, Rina melirik Ningsih sekilas dari balik kacamata minusnya, lalu mengernyitkan dahi. Tatapannya jelas menunjukkan ketidakpercayaan dan sedikit kebosanan. "Ada yang bisa saya bantu, Ibu?" tanya Rina. Nadanya datar dan terdengar malas. "Aye Bak," tidak repot-repot menyapa dengan lebih ramah, seolah Ningsih adalah salah satu dari sekian banyak nasabah yang merepotkan di akhir bulan. Ningsih meletakkan buku tabungannya yang lusuh di atas meja konter. Buku itu tampak sangat kontras dengan meja marmer putih yang bersih dan mengkilap. "Saya mau menarik tabungan, Nak," jawab Ningsih dengan suara lembut. Rina mengambil buku tabungan itu dengan yari-yari yang enggan, seolah ia takut terkontaminasi. Ia membolak-balik halamannya, mencari nomor rekening. Ketika matanya menelusuri nama Ningsih di halaman depan, sebuah ekspresi aneh muncul di wajahnya. Ia melihat nama nasabah yang tertera dengan jelas, lalu melirik Ningsih, seolah memastikan bahwa nama itu memang milik wanita di depannya. Ada keraguan yang jelas di matanya. Bagaimana bisa seorang wanita dengan penampilan seperti ini memiliki rekening di bank besar ini? "Berapa jumlah yang ingin Ibu tarik?" tanya Rina. Nadanya sedikit lebih lambat, seolah ia sedang mengantisipasi jawaban yang tidak masuk akal. Ningsih meneguk ludah. Ini adalah momennya. Ia mempersiapkan diri untuk kejutan yang akan ia berikan. Ia melihat ke sekeliling, merasakan ketegangan yang menyelimuti seluruh ruangan. Semua mata tertuju padanya dan Rina. Bahkan Bapak Budi, yang tadinya pura-pura sibuk, kini ikut melirik ke arah konter 3. "Saya mau menarik 20 juta rupiah," ucap Ningsih dengan jelas, tanpa keraguan sedikit pun dalam suaranya. Rina yang tadinya sedang melihat layar komputer, mendadak menghentikan jarinya yang menari di atas keyboard. Matanya membelalak. Ia mengangkat kepala, menatap Ningsih dengan tatapan tidak percaya. Mulutnya sedikit terbuka. Ia pasti mengira Ningsih salah bicara, atau mungkin sedang bercanda. "Maaf Ibu," Rina bertanya lagi. Suaranya sedikit gemetar. Ia mencoba memastikan 20.000 rupiah. Ia sengaja memelankan dan menekan kata ribu, berharap Ningsih akan mengoreksinya. Ningsih menggeleng pelan. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang penuh arti, yang mengisyaratkan bahwa ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Bukan Nak, 20 juta rupiah. 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0 rupiah." Ningsih menyebutkan angkanya dengan sangat jelas, bahkan mengeja setiap nol untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman. Seketika itu pula, wajah Rina berubah pucat pasi. Ia menatap Ningsih, seolah Ningsih adalah hantu yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Tangannya gemetar saat ia kembali menatap layar komputer di depannya. Ia memasukkan nominal penarikan yang diminta Ningsih. Layar menampilkan informasi saldo rekening, dan saat itu, matanya membelalak lebih lebar lagi. Seolah-olah
Ia baru saja melihat sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang tidak mungkin ia duga. Informasi yang terpampang di layar itu jauh di luar dugaannya. Ketegangan di antara Ningsih dan Rina, yang disaksikan oleh seluruh isi bank, mencapai puncaknya. Tirai akan segera tersingkap. Keheningan yang mencekam menggantung di udara Bank Mitra Sejahtera. Setelah Ningsih dengan tenang menyebutkan jumlah penarikan yang mengejutkan, Rina, sang teller, membeku di tempatnya. Matanya terpaku pada layar monitor, seolah tak percaya dengan deretan angka yang terpampang jelas di sana. Tangannya yang tadinya menari di atas keyboard, kini terdiam, gemetar. Wajahnya yang semula jutek dan meremehkan, kini berubah drastis, menjadi pucat pasi, seperti kertas putih yang baru saja dicelupkan ke air es. Ningsih menatap Rina dengan tatapan yang tenang, seolah semua kegaduhan di sekelilingnya tak sedikit pun mengusik ketenangannya. Ia tahu, Rina sedang melihat saldo rekeningnya. Ia bisa membaca keterkejutan di mata teller muda itu. Sebuah ekspresi yang tak bisa disembunyikan. Ningsih membiarkan momen itu meresap, membiarkan Rina dan semua orang di sekitarnya mencerna informasi yang baru saja ia sampaikan. Rina mencoba menelan ludah, namun tenggorokannya terasa kering. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tercekat. Ia menatap buku tabungan lusuh milik Ningsih, lalu kembali ke layar monitor, seolah ingin memastikan bahwa tidak ada kesalahan sistem. Namun, angka itu tetap sama, tak berubah sedikit pun. Penarikan 20 juta rupiah adalah angka yang sangat kecil dibandingkan dengan total saldo yang ia lihat. Ibu, ini benar ingin menarik 20 juta rupiah? Rina akhirnya berhasil mengeluarkan suara. Namun suaranya bergetar, jauh dari nada percaya diri yang ia tunjukkan sebelumnya. Ia masih berharap Ningsih akan mengatakan bahwa ia salah melihat atau salah bicara. Ningsih mengangguk pelan. Senyumnya tetap tipis. Betul nak, 20 juta rupiah. Rina menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu, penarikan di atas nominal tertentu harus mendapatkan persetujuan manajer. Dan jumlah ini, meskipun kecil dibandingkan saldonya, cukup besar untuk orang dengan penampilan seperti Ningsih di mata bank. Ia menoleh ke arah meja Bapak Budi, manajer yang tadi sempat menghampiri Ningsih. Pak Budi, panggil Rina. Suaranya sedikit lebih nyaring dari biasanya, penuh dengan kegugupan. Pak Budi, bisa kemari sebentar? Ada penarikan dalam jumlah besar dari nasabah atas nama Ibu Ningsih. Rina sengaja menekankan kata besar, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa yang besar bukan jumlah penarikannya, melainkan saldo rekening nasabah di depannya. Bapak Budi, yang tadinya pura-pura sibuk memeriksa dokumen di mejanya, mengangkat kepala. Ia melangkah mendekat dengan wajah malas, mungkin mengira Rina sedang menghadapi nasabah rewel yang meminta penarikan dalam jumlah puluhan juta saja. Hal yang biasa ia tangani. Ia mendekati konter 3, berdiri di samping Rina. Ada apa Rina? Ada mas, tanyanya. Nadanya sedikit tidak sabar. Rina tidak langsung menjawab. Ia hanya menggeser monitornya sedikit agar Bapak Budi bisa melihat. Matanya menunjuk ke layar yang menampilkan informasi rekening Ningsih. Ini Pak, nasabah atas nama Ibu Ningsih ini ingin menarik 20 juta rupiah. Bapak Budi melirik Ningsih sekilas, lalu menatap layar monitor. Ia mengira Rina terlalu berlebihan. Penarikan 20 juta bukanlah hal yang luar biasa di bank ini. Namun, saat matanya fokus pada layar, sebuah angka yang mencolok perhatiannya. Angka yang berada di kolom saldo akhir. Mata Bapak Budi yang tadinya menyiratkan kebosanan, kini melebar. Senyum sinis di wajahnya mendadak lenyap. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah ingin memastikan ia tidak salah lihat. Angka itu begitu besar, begitu fantastis, hingga otaknya memerlukan beberapa detik untuk memprosesnya. 200 miliar rupiah. Suasana di sekitar konter 3 mendadak hening. Keheningan yang sangat pekat, seolah semua suara di dalam bank tiba-tiba
dimatikan. Hanya Ningsih yang tetap tenang, menanti reaksi selanjutnya. Ia bisa merasakan tatapan Bapak Budi yang kini tidak lagi meremehkan, melainkan penuh dengan keterkejutan, takjub, dan bahkan sedikit ketakutan. Wajah Bapak Budi, yang tadinya begitu percaya diri, kini pucat pasi, hampir seputih marmer di lantai. Bang! Ini adalah puncak konflik. Semua prasangka, semua ejekan, semua tatapan merendahkan yang Ningsih terima sejak ia melangkah masuk ke bank ini akan segera terbayar lunas. Bukan dengan amarah atau dendam, melainkan dengan sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Sebuah kebenaran yang akan menghantam kesombongan mereka, mengubah pandangan mereka, dan memberikan pelajaran berharga yang tak akan pernah mereka lupakan. Ningsih hanya berdiri di sana, sabar, menunggu mereka semua mencerna kenyataan yang baru saja ia sajikan di hadapan mereka. Detik-detik selanjutnya akan menjadi momen pengungkapan yang tak terlupakan. Udara di dalam Bank Mitra Sejahtera seolah membeku. Kata 200 miliar rupiah yang baru saja terpampang jelas di layar monitor teller dan dibaca oleh Bapak Budi, sang manajer, menciptakan gelombang kejut yang tak terlihat namun terasa begitu kuat. Bapak Budi menatap layar dengan mata membelalak, mulutnya sedikit terbuka, napasnya tertahan. Ia mengucek matanya, seolah ingin memastikan bahwa angka yang ia lihat itu bukanlah ilusi optik atau kesalahan sistem. Namun, angka itu tetap di sana, mencolok, fantastis, dan nyata. 200 miliar, jumlah yang sungguh luar biasa, bahkan untuk bank sebesar Bank Mitra Sejahtera. Dana sebesar itu biasanya hanya dimiliki oleh konglomerat besar, perusahaan multinasional, atau yayasan filantropi raksasa. Tapi ini adalah rekening tabungan milik Ningsih, seorang wanita paruh baya, berpenampilan sangat sederhana, dengan daster usang dan sandal jepit. Kontras yang terlalu mencolok ini membuat otak Bapak Budi seolah korslet. Rina, sang teller, yang berada di samping Bapak Budi, juga terdiam membatu. Ia sudah melihat angka itu terlebih dahulu, namun keterkejutannya diperparah oleh reaksi manajernya. Ia menunduk, tak berani menatap Ningsih. Rasa malu dan penyesalan mulai merayapi hatinya. Keheningan yang mencekam itu tidak berlangsung lama. Sebuah bisikan, yang awalnya sangat pelan, mulai terdengar dari beberapa nasabah yang berada dekat dengan kontor 3. Bisikan itu menyebar dengan cepat, menjadi desos-desus, lalu menjadi gumaman heboh. Entah bagaimana, kabar tentang saldo Ningsih yang fantastis itu menyebar seperti api di jerami. Mungkin ada yang tidak sengaja mendengar gumaman Bapak Budi, atau melihat ekspresi Rina dan manajernya yang begitu terkejut. Seluruh isi bank, dari staf hingga nasabah, seolah terkena mantra pembungkam. Keheningan itu begitu kuat, hingga suara detak jam dinding di dinding terasa begitu nyaring. Ningsih tetap berdiri di sana, di depan konter 3, dengan ketenangan yang sama saat ia datang. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada ekspresi sombong, hanya ketenangan dan kesabaran. Ia menatap Rina dan Bapak Budi secara bergantian. "Jadi, bagaimana nak? Penarikannya bisa diproses?" tanya Ningsih. Suaranya lembut, seolah ia tidak menyadari kegaduhan emosional yang baru saja ia ciptakan. Pertanyaan Ningsih, yang sederhana, seolah menjadi pengingat bagi Rina dan Bapak Budi untuk kembali ke dunia nyata. Mereka harus segera bertindak. Kekayaan Ningsih yang tak terduga telah mengguncang seisi bank, mengubah total dinamika yang ada, dan memaksa setiap orang untuk menghadapi prasangka mereka sendiri. Ini adalah momen krusial, di mana penampilan luar tidak lagi bisa menjadi dasar penilaian. Pertanyaan Ningsih yang tenang, "Jadi, bagaimana nak? Penarikannya bisa diproses?" Seolah membuyarkan mantra keheningan yang menyelimuti Bank Mitra Sejahtera. Suara Ningsih, yang lembut namun tegas, menjadi pemicu bagi Bapak Budi dan Rina untuk kembali ke realitas. Bapak Budi tersentak. Ia mengangguk dengan cepat, tergagap. "Bisa ibu,
Tentu saja bisa. Mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini, Ibu Ningsih. Suaranya yang tadi tegas, kini terdengar gemetar dan dipenuhi rasa hormat yang mendadak. Ia bahkan menggunakan nama lengkap Ningsih, sebuah formalitas yang tak ia tunjukkan sebelumnya. Ia menatap Rina dengan pandangan yang menyuruhnya untuk segera memproses transaksi. Rina, dengan tangan yang masih gemetar, mulai menggerakkan jarinya di keyboard. Ia memproses penarikan 20 juta rupiah itu, memastikan setiap langkahnya benar. Wajahnya masih pucat, namun kini ada campuran rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Setelah selesai, ia menyerahkan slip penarikan kepada Ningsih untuk ditandatangani. Saat Ningsih menandatangani, Rina memberanikan diri untuk mengangkat kepala, menatap mata Ningsih. "Maafkan saya, Ibu," ucap Rina. Suaranya nyaris berbisik, penuh penyesalan. Saya tidak bermaksud." Ia tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ningsih tersenyum tipis, bukan senyum sinis atau penuh kemenangan, melainkan senyum yang menunjukkan kebijaksanaan dan pemahaman. "Tidak apa-apa, Nak. Saya mengerti. Manusia memang sering menilai dari tampilan luar." Kalimat Ningsih menusuk langsung ke hati Rina. Kata-kata itu sederhana, namun memiliki bobot yang luar biasa. Bapak Budi, yang masih berdiri di samping Rina, merasakan betapa tumpulnya perlakuan mereka selama ini. Ia merasa sangat bersalah. Ia pun memberanikan diri untuk berbicara. "Ibu Ningsih, kami benar-benar meminta maaf atas segala ketidaknyamanan dan persepsi yang keliru dari pihak kami. Kami mohon maaf atas perlakuan staf kami dan juga saya pribadi. Jika Ibu tidak keberatan, apakah Ibu bersedia duduk sebentar di ruang 4 kami? Kami ingin memberikan pelayanan terbaik untuk Ibu. Sebagai bentuk permintaan maaf kami." Bapak Budi menunjuk ke sebuah pintu kayu mewah yang bertuliskan VIP Lounge. Tawarannya tulus, namun terlambat. Ningsih menatap pintu VIP Lounge itu, lalu kembali menatap Bapak Budi. "Terima kasih banyak, Pak Budi, atas tawarannya, tapi tidak perlu. Saya sudah terbiasa duduk di sini, dan saya tidak keberatan. Yang penting, urusan saya sudah selesai." Ningsih menolak dengan halus, namun tegas. Ia tidak ingin fasilitas mewah itu, atau perlakuan istimewa yang tiba-tiba menutupi pelajaran yang harus dipetik semua orang di sana. Ia tidak datang untuk pamer, melainkan untuk urusan penting. Beberapa nasabah yang tadinya mencibir dan berbisik-bisik, kini mulai mendekati counter 3. Seorang ibu paruhbaya yang tadi menahan tawa, kini datang dengan wajah penuh penyesalan. Ia mendekati Ningsih, menundukkan kepalanya. "Maafkan saya, ibu saya. Saya sungguh tidak tahu. Saya benar-benar minta maaf atas perkataan saya tadi." Suaranya terdengar tulus, dipenuhi rasa malu. Ningsih mengangguk pelan. "Tidak apa-apa, Bu. Mari kita jadikan ini pelajaran." Pria eksekutif muda yang tadi menganggap Ningsih orang tidak jelas juga memberanikan diri mendekat. Ia menundukkan kepala hormat. "Saya juga minta maaf, Ibu. Saya terlalu gegabah menilai seseorang." Ia bahkan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Ningsih menyambutnya dengan senyum. Di dalam hati Ningsih, tidak ada sedikit pun rasa dendam. Ia tidak merasa perlu membalas perlakuan buruk mereka dengan amarah. Justru, ia merasakan sebuah kepuasan yang mendalam. Bukan karena ia berhasil membuktikan siapa dirinya, tetapi karena ia telah menjadi sarana bagi orang lain untuk belajar. Pelajaran tentang tidak menilai buku dari sampulnya, pelajaran tentang rendah hati, dan pelajaran tentang pentingnya menghormati setiap manusia, tanpa memandang harta atau penampilan. Monolog internal Ningsih bergema. Hidup ini adalah tentang perjuangan. Spoken Paymer. Kekayaan sejati bukan hanya tentang berapa banyak angka di rekening bank, melainkan seberapa besar hati kita, seberapa banyak kebaikan yang bisa kita bagi, dan seberapa tulus kita menghargai sesama. Almarhum suamiku selalu mengajarkan hal itu. Ia tak pernah bangga dengan harta yang kami miliki, melainkan bangga dengan kerja keras dan integritas yang kami junjung tinggi. Ningsih melihat ke sekeliling bank.
Suasana yang tadinya penuh kesombongan, kini berubah menjadi canggung dan penuh penyesalan. Para staf bank, dari satpam hingga manajer, terlihat sibuk saling berbisik. Mungkin merencanakan bagaimana mereka akan memperbaiki pelayanan mereka. Reputasi mereka, setidaknya di mata mereka sendiri, telah tercoreng. Namun, ini adalah awal yang baik. Sebuah awal untuk perubahan. Ningsih telah mengguncang Bank Mitra Sejahtera, bukan dengan amarah, melainkan dengan sebuah kebenaran yang sederhana. Namun, Kiwet, setelah semua drama dan keterkejutan, transaksi penarikan Ningsih akhirnya selesai. Rina menyerahkan lembaran uang 20 juta rupiah yang sudah dihitung dan dikemas rapi. Tangannya masih sedikit gemetar. Namun kali ini, bukan karena gugup, melainkan karena rasa hormat yang mendalam. Ningsih menerima uang itu dengan tenang, menghitungnya sekilas untuk memastikan jumlahnya tepat, lalu memasukkannya ke dalam tas anyamannya yang lusuh. Uang sebesar itu, yang bagi sebagian orang mungkin akan disimpan di dalam tas mewah atau dompet kulit, justru ia simpan di tempat yang paling sederhana. "Terima kasih banyak, Nak," ucap Ningsih kepada Rina. Senyumnya tetap hangat. "Saya." Dulu, Rina mengangguk, masih dengan ekspresi malu namun hormat. "Terima kasih kembali, Ibu. Hati-hati di jalan." Bapak Budi, sang manajer, mendekat lagi. Ia membungkuk sedikit. Sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. "Ibu Ningsih, sekali lagi, kami mohon maaf atas segalanya. Jika ada hal lain yang bisa kami bantu, jangan sungkan memberitahu. Kami akan memberikan pelayanan terbaik untuk Ibu." Nada suaranya kini benar-benar tulus, tanpa ada sedikit pun jejak kesombongan. Ningsih tersenyum ramah. "Terima kasih, Pak Budi, saya permisi." Dengan tenang, Ningsih berbalik. Langkah kakinya yang bersandal jepit kembali menapaki lantai marmer yang dingin, kini terasa berbeda. Setiap langkahnya tidak lagi dipenuhi bisikan atau tatapan meremehkan. Sebaliknya, semua mata di bank itu kini memandangnya dengan takjub, hormat, dan bahkan sedikit rasa kagum. Beberapa nasabah yang tadi mencibir, kini menundukkan kepala saat Ningsih melewati mereka. Seolah-olah mereka adalah murid yang baru saja ditegur oleh guru mereka. Petugas keamanan, yang tadinya meremehkan Ningsih, kini berdiri tegak di dekat pintu. Ia dengan sigap membuka pintu putar untuk Ningsih, menahan pintu itu, agar Ningsih bisa lewat dengan mudah. "Hati-hati di jalan, Ibu," ucapnya dengan hormat. Suaranya jauh lebih lembut dari sapaan pertamanya. Ningsih hanya tersenyum dan mengangguk. Ia keluar dari bank, menghirup udara tegal yang kini terasa lebih segar. Di luar, matahari masih bersinar terik. Namun hati Ningsih terasa sejuk. Ia melangkah menyusuri trotoar, kembali ke halte angkutan umum. Perjalanan pulang terasa berbeda, meskipun ia kembali menaiki angkutan umum yang sama dan melewati jalan-jalan yang sama. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia merasa lega karena ia sudah menyelesaikan urusannya, dan lega karena ia telah menjadi saksi bisu sebuah pelajaran berharga yang mungkin akan diingat oleh banyak orang. Sepanjang perjalanan pulang, Ningsih mengenang kembali perjalanan hidupnya yang panjang. Ia bukanlah orang yang terlahir kaya. Ia lahir dari keluarga sederhana, bahkan sempat hidup miskin setelah kedua orang tuanya meninggal saat ia masih sangat muda. Namun, ia tidak pernah menyerah. Ia bekerja keras, mulai dari berjualan jajanan pasar, lalu membuka warung kecil-kecilan. Di sanalah ia bertemu dengan suaminya, Pak Budi, seorang pekerja keras yang memiliki visi jauh ke depan. Bersama Pak Budi, mereka merintis usaha grosir sembako dari toko kecil di sudut pasar. Mereka bekerja siang dan malam, menabung setiap rupiah yang mereka dapatkan. Pak Budi memiliki kecerdasan dalam berinvestasi, dan Ningsih adalah wanita yang sangat teliti dalam mengelola keuangan. Mereka tidak pernah hidup boros, tidak pernah memamerkan kekayaan, bahkan ketika usaha mereka mulai berkembang pesat dan mereka memiliki beberapa cabang,
Mereka tetap tinggal di rumah sederhana di gang sempit, tetap makan nasi dengan lauk sederhana, dan tetap mengenakan pakaian yang nyaman. Bukan mewah, Ningsih, pesan suaminya yang sudah berpulang 5 tahun lalu, masih terngiang jelas di telinganya. Harta itu titipan Tuhan. Jangan sampai kita sombong karenanya. Gunakanlah untuk kebaikan, untuk membantu sesama, dan untuk bekal di akhirat nanti. Jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Dan jangan pernah menilai orang dari apa yang terlihat. Di luar, Ningsih selalu memegang teguh pesan itu. Setelah suaminya meninggal, Ningsih tetap mengelola usahanya dengan baik. Bahkan, mampu mengembangkannya lagi berkat fondasi yang kuat. Namun, ia tak pernah mengubah gaya hidupnya. Ia tetap Ningsih yang sederhana, rendah hati, dan suka menolong. Kekayaan 200 miliar itu, yang kini diketahui oleh segelintir orang di bank, adalah hasil dari puluhan tahun kerja keras, ketekunan, integritas, dan filosofi hidup yang bijaksana. Setibanya di rumah, Ningsih merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia segera menaruh uang 20 juta itu di tempat aman, lalu menghubungi keluarga Dimas untuk menjenguk cucunya. Ia berjanji akan segera mengantar biaya pengobatan. Setelah itu, ia berencana mendatangi Ibu Sumi untuk membicarakan renovasi atap. Ningsih tahu, kejadian di bank tadi akan menjadi cerita yang tak terlupakan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi mereka yang menyaksikannya. Ia telah menorehkan jejak kaki di lantai marmer yang mengkilap, jejak yang mungkin tak kasat mata, namun meninggalkan pelajaran mendalam bagi setiap orang yang hadir. Pelajaran bahwa nilai sejati seseorang tidak bisa diukur dari daster usang atau sandal jepit, melainkan dari hati yang bersih dan jiwa yang mulia. Ia telah membuktikan bahwa kekayaan sejati tidak selalu bersinar dari luar. Terkadang ia tersimpan rapi di balik kesederhanaan yang tak terduga. Sejak hari itu, kejadian di Bank Mitra Sejahtera menjadi buah bibir di kalangan staf dan beberapa nasabah yang hadir. Kisah tentang wanita berdaster yang memiliki saldo 200 miliar rupiah menyebar cepat, menjadi legenda urban di kota Tegal. Cerita itu tidak hanya menciptakan sensasi, tetapi juga memicu sebuah refleksi mendalam, baik di internal bank maupun di masyarakat luas. Di dalam Bank Mitra Sejahtera, insiden Ningsih menjadi titik balik yang signifikan. Bapak Budi, sang manajer, segera mengadakan rapat darurat dengan seluruh stafnya. Dengan wajah serius, ia menekankan pentingnya melayani setiap nasabah tanpa memandang penampilan fisik atau latar belakang sosial. Kita semua belajar pelajaran berharga hari ini, katanya. Suaranya rendah namun tegas. Kekayaan sejati tidak selalu terlihat dari luarnya. Kesopanan, rasa hormat, dan pelayanan yang setara harus menjadi prioritas utama kita untuk semua nasabah, tanpa kecuali. Sebagai tindak lanjut, bank tersebut meluncurkan program pelatihan ulang untuk semua staf layanan nasabah, dengan fokus pada etika pelayanan, empati, dan penghapusan prasangka. Mereka juga memasang poster-poster kecil di area staf yang bertuliskan, "Nilailah hati, bukan tampilan." Meskipun terlihat seperti slogan sederhana, bagi staf Bank Mitra Sejahtera, itu adalah pengingat yang kuat tentang pengalaman Ningsih. Rina, sang teller, menjadi salah satu staf yang paling berubah. Ia menjadi lebih ramah, lebih sabar, dan selalu tersenyum tulus kepada setiap nasabah. Tidak peduli bagaimana penampilan mereka, ia tak akan pernah melupakan pelajaran dari Ibu Ningsih. Luar bank, orang-orang yang meremehkan Ningsih pulang dengan perasaan campur aduk antara malu, penyesalan, dan kekaguman. Pasangan suami istri yang sinis, eksekutif muda yang arogan, dan ibu muda penolak permen. Semuanya merenungkan perlakuan mereka. Beberapa dari mereka bahkan berbagi cerita ini dengan teman dan keluarga, menyebarkan kesadaran bahwa penampilan bisa sangat menipu. Kisah Ningsih menjadi semacam pengingat bagi banyak orang untuk lebih berhati-hati dalam menilai orang lain, dan untuk selalu menjunjung tinggi kesopanan serta rasa hormat. Ningsih sendiri, setelah kejadian itu, kembali menjalani kehidupannya yang normal dan sederhana.
Ia tetap tinggal di rumah kecilnya di gang sempit. Daster dan sandal jepit tetap menjadi pakaian sehari-harinya. Ia tidak ingin popularitas sesaat mengubah dirinya. Uang 20 juta yang ia tarik telah ia gunakan sepenuhnya untuk pengobatan Dimas, cucunya, yang kini sudah mulai pulih. Sisa uangnya juga ia berikan kepada Ibu Sumi untuk merenovasi atap rumahnya yang bocor, dan juga untuk kebutuhan harian Ibu Sumi. Kekayaan 200 miliar rupiah itu tetap tersimpan rapi di rekening Ningsih, dan ia mengelolanya dengan sangat bijaksana. Ia tetap berinvestasi sesuai ajaran almarhum suaminya, memastikan uang itu terus berkembang. Namun, ia juga mulai memperluas kegiatan filantropinya. Ia diam-diam mendirikan sebuah yayasan kecil yang fokus pada pendidikan anak-anak kurang mampu dan bantuan kesehatan bagi lansia di Tegal. Ia tidak pernah mempublikasikan kegiatannya, apalagi mencari pujian. Baginya, membantu sesama adalah kewajiban, sebuah wujud syukur atas karunia yang telah Tuhan berikan kepadanya beberapa kali. Pihak Bank Mitra Sejahtera mencoba menghubungi Ningsih untuk menawarkan layanan premium atau mengundangnya ke acara khusus untuk nasabah penting. Namun, Ningsih selalu menolak dengan halus. Ia hanya ingin menjadi nasabah biasa yang datang ke bank ketika memang ada keperluan mendesak. Ia tidak membutuhkan perlakuan khusus atau fasilitas mewah.